Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pengkhotbah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, di mana kami telah bangun kembali dari tidur dan kami boleh mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mengikuti dan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu sebagai bekal hidup rohani dalam menjalani hari-hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami dan mengarahkan kami untuk semua pekerjaan sepanjang hari ini. Tuhan, lindungi kami. Dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3, dimulai dari ayat 12 hingga ayat 18. Kitab Yakobus pasal 3, dimulai dari ayat 12 hingga ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat renungan embun pagi Radio Pelita Kasih bersama dengan HKBP Kernolong Rosa Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Raja Gereja. Di pagi hari ini topik renungan kita adalah berdusta melawan kebenaran. Di masa kanak-kanak seringkali kita dicekoki dengan ambigu kebenaran. Gambarannya kira-kira sedemikian. Di satu sisi dikatakan berbohong adalah dosa. Atau sangat gencar mengajarkan lagu bohong itu dosa. Namun di sisi lain, tanpa disadari, acap kali terjadi kebohongan. Misalnya ketika penagih hutang datang, bilang ya, mama tidak ada di rumah. Katanya kepada anaknya, padahal ibunya ada di kamar, bahkan bersama dengan si anak. Atau di zaman sekarang, sering kedengaran sama anak-anak jawaban si ibu yang sedang ditelepon temannya. Si ibu berkata, OTW. Demikian dengan yakin dan suaranya keras. Tentu kita tahu apa yang dimaksud dengan OTW. Itu adalah singkatan dari on the way. Pernah saya tanya-tanya yang memahami benar bahasa Inggris, dan pengalaman beliau bersama dengan para native, bahwa kata itu dipergunakan biasanya adalah saat seseorang sudah berada di jalan menuju tempat yang dimaksudkan. Artinya bukan hanya dalam pikiran atau rencana. Nah, itu makna sebenarnya. Padahal yang mengatakan OTW tadi, dan itu sering terjadi masa kini, dia masih berada di tempat tidur, berkemas pun belum, dan itu didengar oleh anaknya. Jika demikian ini, apa yang sedang dialami atau diterima si anak, atau apa yang sedang kita ajarkan kepadanya? Jawaban atas pertanyaan ini tentu kita menyadari bahwa itu adalah proses mengajar anak-anak untuk berbohong, atau orang tua sedang memberikan keraguan atas suatu kenyataan atau fakta. Si ibu masih di rumah, itu fakta, tetapi dikatakan sedang dalam perjalanan. Ini perkataan. Dan kata OTW sekarang ini pun sering tidak menyatakan kebenaran, walaupun dia sedang memang dalam suatu perjalanan. Sebab dia sebenarnya bukan sedang dalam perjalanan ke tempat temannya yang berjanji atau yang sedang menelepon dia, melainkan masih dalam perjalanan ke alamat yang lain. Di satu sisi benar dia sedang dalam perjalanan atau sedang berada di jalan, tetapi bukan menuju tempat yang disepakati dengan temannya. Contoh di atas ini hanya mewakili kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Di tempat kerja kita pun seringkali alip-alipan waktu dengan kehadiran terjadi. Tanda tangan absensi benar ada, tetapi orangnya tidak ada. Makin canggih cara mengabsen dengan tanda hadir elektronik digital. Ya, benar hadir di dalam ruang kerja, tetapi yang dikerjakan bukan pekerjaan kantor, melainkan bisnis lain, atau mungkin ada keasikan tertentu yang dikerjakan. Rapat atau pertemuan dengan ruang virtual ini pun sering terjadi kebohongan. Misalnya pada Zoom meeting, kelihatan dia hadir dengan latar belakang foto yang indah, bahkan mungkin fotonya sendiri dibuat
ya seperti foto hidup bergerak sedemikian, tetapi ketika disebut atau dipanggil namanya tidak nyaut sama sekali. Itu berarti dia tidak berada di dalam meeting tersebut atau dalam percakapan tersebut, entah di mana. Mungkin dia ada di situ tapi mungkin dia tertidur. Sobat renungan embun pagi yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam ayat pembimbing renungan kita pada hari ini, yakni kata iri hati yang kemudian menghasilkan mementingkan diri sendiri dan berdusta melawan kebenaran. Tentang ayat ini, seorang ahli perjanjian baru mengatakan bahwa penyebab terjadinya iri hati dan mementingkan diri itu adalah keangkuhan atas pengetahuan yang dia punya atau yang dimiliki oleh para pengajar di jemaat Kolose. Maksudnya, para pengajar atau guru-guru itu belum meninggalkan doktrin yang benar, dan mereka masih tetap mengajarkan, melainkan mereka menunjukkan kehidupan yang tidak konsisten dengan yang mereka ajarkan. Jadi mereka masih mengajarkan yang benar, tetapi mereka tidak melakukan sesuai dengan ajaran tersebut. Ajaran masih tetap dipegang, masih mereka ajarkan dengan baik-baik, sehingga yang menerima pengajaran itu menerimanya dengan baik. Akan tetapi mereka sendiri, sengaja atau tidak, disadari atau tidak, sudah berbeda perlakuan dan tindakannya dengan ajaran itu. Ketika seperti itu, sebenarnya para pengajar itu sesungguhnya sedang berdusta tentang kebenaran Injil. Dusta seperti inilah yang dimaksudkan oleh penulis renungan ini atau Yakobus. Dan harus diingat, dusta yang bagaimanapun besar kecil, berat ringan, tetap saja dosa hasilnya. Apa yang tidak sesuai dengan kebenaran itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingat, tidak ada dosa yang ringan yang dibiarkan tidak dihukum oleh Tuhan. Benar, dosa diampuni jika benar-benar yang bersangkutan mau berubah. Akan tetapi jika terus berbuat dosa dengan alasan, ini kan dosa ringan, dan terus berulang-ulang dilakukan, bukankah itu menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi karakter? Dan satu lagi yang harus diingat, bahwa sifat dosa akan terus berkembang dan cepat beranak pinak. Jika merasa berhasil merangkai satu dusta yang pertama, ataupun tidak berhasil, akan mudah merangkai skenario dusta berikutnya. Karena itu kebohongan jangan dibiarkan sekecil apapun, sebab Tuhan Yesus mengatakan, dan ini kebenaran tertulis dalam Alkitab, katakan ya kepada ya, tidak kepada tidak. Dan ingat, karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus yang berperan memperingatkan atau mengajarkan kita tentang dosa agar kita hindari. Berarti ketika kita berdusta, kita sedang dalam proses melawan Roh Kudus. Pasti kita semua tahu dan ingat bahwa dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Karena itu, hati-hatilah agar tidak sampai melawan Roh Kudus. Berubahlah dan biasakan berkata dan bertindak yang sebenarnya. Mari berkata dan berbuat yang benar.
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus anak-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami agar tetap berlaku benar, perkataan sesuai dengan tindakan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami di dalam Roh Kudus-Mu agar mampu menghindari dosa. Berkati dan kuatkan kami bekerja sepanjang hari ini. Lindungi kami dari segala musuh yang mengintai kami setiap saat untuk tidak berdusta, sehingga kami terbiasa melakukan dusta, bahkan meningkat menjadi dusta-dusta. Ya Tuhan, berkati juga manajemen dan karyawan radio Pelita Kasih, sehat dan semangat dan produktif lagi berkarya melalui radio ini, dan kiranya semua siarannya menjadi berkat bagi dunia. Amin.
Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH di nomor HP 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam, mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat nomor telepon 021 3909 785 atau HP 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang dengan HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah umum dilakukan 3 kali, yaitu pagi pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka. Siang pukul 9.30 WIB berbahasa Batak dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Sore pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.00 dilaksanakan secara onsite. Ibadah remaja masuk pukul 7.00 dilaksanakan secara onsite. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Tarihoran bersama 23 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.